Masih ingatkan kalian dengan Mas Jo Pray, sang dedengkot 2045 TV yang menurut Roy Suryo pernah dipenjara. Salah satu tokoh kunci di balik saluran YouTube kontroversial 2045 TV kembali mencuat dalam ingatan publik setelah perseteruannya dengan Roy Suryo pada 2021 silam. Perselisihan ini bermula dari konten satir di 2045 TV yang menyinggung mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut, hingga akhirnya membuka tabir masa lalu Mas Jo yang penuh drama. Perseteruan ini dipicu oleh video berjudul Eko Kuntadi dan Amp. Mas Jo Pray, Dewa Panci bikin ulah lagi. Prakontro tanda pagar 36 yang tayang di 2045 TV pada September tahun 2021. Dalam konten tersebut, Mas Jo Pray bersama Eko Kuntadi diduga menyindir Roy Suryo dengan nada sarkastik terkait berbagai kontroversinya. Tak terima dengan sindiran itu, Roy Suryo melaporkan keduanya ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik berdasarkan pasal 27 ayat 3 UU ITE. Namun, Roy tidak hanya berhenti di laporan hukum. Dalam konferensi pers pada tanggal 23 September tahun 2021, ia mengungkapkan rahasia Mas Jo Pray yang mengejutkan publik. Menurut Roy, Mas Jo, yang nama aslinya Yuwari Prayanto, pernah menjadi terdakwa dalam kasus penipuan pada 2018 di Pengadilan Negeri Tangerang. Kasus itu berawal dari laporan mitra bisnis Mas Jo terkait usaha kuliner yang bermasalah, yang berujung pada vonis bersalah dan kewajiban membayar ganti rugi. Saya punya datanya, 100% akurat, klaim Roy saat itu, merujuk pada direktori putusan pengadilan sebagai bukti. Mas Jo Pray sendiri tidak memberikan tanggapan langsung atas tuduhan Roy terkait masa lalunya. Fokusnya tetap pada konten 2045 TV, yang kala itu masih gencar mengkritik berbagai isu politik dan sosial. Sementara itu, laporan Roy ke polisi tidak menunjukkan perkembangan signifikan di publik. Kasusnya tampak menguap begitu saja tanpa kabar penyidikan lanjutan hingga 2025 ini. Perseteruan ini menjadi salah satu episode panas dalam perjalanan 2045 TV, yang dikenal dengan gaya satirnya yang tajam. Roy Suryo, yang kerap jadi sasaran kritik di media sosial, menggunakan kesempatan ini untuk membalas dendam dengan membongkar masa lalu Mas Jo. Di sisi lain, Mas Jo dan timnya tampaknya memilih untuk tidak terpancing lebih jauh, fokus pada narasi politik yang mereka usung. Hingga kini, tanggal 5 April tahun 2025, baik Mas Jo Pray maupun Roy Suryo tidak lagi menyinggung konflik lama ini secara terbuka. Namun, kisah perseteruan mereka tetap jadi bahan perbincangan, terutama di kalangan netizen yang masih penasaran. Benarkah Mas Jo pernah dipenjara? Atau hanya vonis ganti rugi seperti yang dikatakan Roy? Direktori putusan Mahkamah Agung mungkin menyimpan jawabannya. Tapi cerita ini tetap jadi catatan menarik dalam dunia politik digital Indonesia.